Cahaya pedang merah tua, membentang puluhan ribu kaki dan dipenuhi dengan kebencian dari makhluk yang tak terhitung jumlahnya, meleleh sedikit demi sedikit di bawah gempuran energi pedang abu putih, seperti es dan salju melawan terik matahari. Jiwa-jiwa sensi yang merintih dan menderita, yang dipenjara oleh pedang pemusnah jiwa Void, secara bertahap menenangkan wajah mereka yang terpelintir dan putus asa saat mereka menyentuh energi pedang abu putih. Mereka menahan diri untuk tidak mengeluarkan jeritan melengking. Xiao Yan bertanya-tanya apakah ini pertanda kelegaan. Desahan samar bergema di kehampaan saat jiwa-jiwa berubah menjadi cahaya bintang yang lembut, lenyap dalam cahaya abu putih. Mereka akhirnya melepaskan beban abadi perbudakan oleh roh jahat, mencapai pembebasan sejati. Menyaksikan pemandangan ini, secerca kelembutan terlintas di mata Xiao Yan, tetapi tangannya yang menggenggam pedang tetap seteguh gunung. Pikirannya sangat jernih, belas kasih sejati bukanlah sekadar sentimentalitas. Jika dia ragu-ragu saat ini, dia tidak hanya akan mengkhianati jiwa-jiwa ini, tetapi pengorbanan roh-roh heroik ini juga akan menyebabkan banyak nyawa sensi di masa depan menderita nasib yang sama. Tanpa jeda, lengannya menghantam ke bawah, dan pedang kutub timur, yang dipenuhi energi pedang abu putih seperti lautan yang mengamuk, terus maju. Seketika, pedang itu menyelimuti avatar Void Lord, yang tertahan kuat di udara oleh nafas burung walet putih. Pedang pemusnah jiwa Void mengeluarkan tangisan terakhir yang menyayat hati, cahaya merah darah yang berputar di sekitar bilahnya benar-benar dimurnikan. Di bawah tekanan energi pedang abu putih yang tak terbendung, pedang jahat ini, yang diabadikan oleh banyak nyawa, mengembangkan banyak retakan di permukaannya. Energi pedang benar-benar runtuh, meledak secara paksa, kehilangan perlindungan dari pedang pemusnah jiwa Void. Energi pedang abu putih mendarat tanpa hambatan pada avatar Void Lord. Retak. Suara retakan samar bergema di kehampaan. Avatar Void Lord yang dulunya sangat kuat dan menakutkan, di bawah bimbingan murni 9 yang Heavenly Venerable, mulai hancur sedikit demi sedikit, seperti patung pasir yang lapuk selama 1000 tahun. Daging dan darah terkelupas dari tulang, berubah menjadi debu, kekuatan penghancur yang mengerikan yang menghancurkan setiap inci kehidupan di sepanjang meridian. Saat klon itu hampir lenyap sepenuhnya, bayangan kehancurannya tercermin di pupil mata Suzu yang asli, jauh di kapal Dewa Void. Ekspresi cerianya yang sebelumnya telah hilang sepenuhnya, digantikan oleh kesedihan dan keseriusan yang ekstrim. Sungguh sugesti yang murni. Energi pedang yang begitu dahsyat, dari mana asalnya? Dilihat dari bentuk energi pedangnya, itu berasal dari tangan Dewa Langit 9 Yang. Penguasa Void pada dasarnya berhati-hati, selalu memikirkan segala sesuatunya dengan matang. Dia tahu bahwa jika dia turun secara paksa untuk menyelamatkannya sekarang, dia mungkin akan jatuh ke dalam perangkap Xiao Yan yang lebih dalam. Tubuh fisiknya hancur dan tidak dapat dipertahankan, jika tidak, bahkan jiwanya pun akan musnah. Klon ini akan digunakan sebagai pion untuk menguji kartu trufnya. Tepat ketika tubuh fisik klon itu hampir sepenuhnya dimusnahkan, Suzu yang asli tiba-tiba mengubah segel tangannya, dan sebuah kekuatan gelap yang pekat dan dahsyat meletus dari dalam tubuh spiritual, secara paksa memisahkan jiwa avatar dari bentuk fisiknya yang hancur, membawa serta aturan gelap kehampaan yang mengerikan dan menakutkan ini. Ia dengan tegas memilih untuk meninggalkan tubuh fisiknya, jiwanya berubah menjadi seberkas cahaya hitam, dengan cepat mundur. Ia mencoba melarikan diri ke kedalaman kehampaan, berusaha kembali ke bentuk asalnya. Xiao Yan mendengus dingin, tatapannya seperti kilat. Suaranya menembus kehampaan yang tak berujung. Hutang darah yang harus dibayar kepada jantung ilahi baru saja mulai diselesaikan hari ini. Apakah kau pikir kau bisa lolos tanpa cedera hanya dengan meninggalkan tubuh fisik? Setelah mengantisipasi situasi ini, ia telah terlebih dahulu mengerahkan panji penekan jiwa. Daya hisapnya yang kuat langsung melumpuhkan jiwa avatar yang melarikan diri. Panji itu mengembang tertiup angin, permukaannya bergejolak dengan energi neraka, berubah menjadi rantai hitam yang tak terhitung jumlahnya, seperti ular, mengikat erat jiwa avatar. Xiao Yan membentuk segel tangan,
matanya berkilat dingin, segera memaksimalkan daya tekan panji penekan jiwa. Jiwa yang terbelah dari penguasa kekosongan mengeluarkan raungan melengking. Tepat ketika hendak ditarik ke dalam panji kekosongan, aturan kegelapan kekosongan yang sangat padat meletus. Kekuatan hitam dari aturan tersebut berubah menjadi lapisan sisik dan penghalang, dengan paksa melindungi inti jiwa, mati-matian melawan tarikan ke barat dari panji penekan jiwa, mencegahnya untuk sepenuhnya terserap. Dua kekuatan yang berlawanan itu bergesekan hebat di dalam kekosongan, menimbulkan badai spasial yang merusak. Xiao Yan mengangkat alisnya, diam-diam merenung. Aturan kegelapan kekosongan ini memang aneh, benar-benar mampu menahan pengekangan panji penekan jiwa. Namun, selama tubuh utama tidak menyelamatkannya, jiwa yang terbelah ini akan menjadi milikku cepat atau lambat. Dia terus meningkatkan daya hisap panji penekan jiwa, sebenarnya untuk memaksa penguasa kekosongan di dalam kapal Dewa Kekosongan untuk mengambil keputusan. Melihat panji penekan jiwa tanpa henti menekan penguasa kekosongan di layar cahaya di dalam kapal Dewa Kekosongan, dia menjadi agak gelisah. Saat ini, jika jiwa yang terfragmentasi ini ditangkap lagi oleh Xiao Yan, itu benar-benar tidak dapat diterima, terutama karena jiwa yang terfragmentasi ini sangat penting baginya. Jika jiwa yang terfragmentasi ini benar-benar musnah, jiwa utamanya akan menderita kerusakan parah. Wajah Suzu pucat pasi, dan dia tiba-tiba menoleh, segera menekan Pu Jue, yang berdiri di sampingnya. Dia berkata dengan suara berat, "Pu Jue, barusan, Yang Mulia telah memusnahkan begitu banyak jiwa ilahi. Kau harus segera menggunakan hukum sebab akibat untuk menekannya dan mengawal jiwa yang terfragmentasi dari tubuh utama kembali." Wajah Pu Jue tetap tenang dan terkendali. Mendengar kata-kata Suzu, dia perlahan menggenggam tangannya, ujung jarinya berputar dengan benang emas misterius sebab akibat. Namun, dia tidak segera menyerang dengan seluruh kekuatannya seperti yang diinginkan Suzu. Sebaliknya, ia sedikit mengangkat matanya dan bertanya dengan nada yang dalam, "Suzu, keadaan sudah sampai pada titik ini. Mengapa tidak mengajaknya keluar? Bukankah lebih baik memintanya untuk bergabung untuk mengalahkan Yang Mulia ini yang sedang sekarat?" Mendengar namanya, mata Void Lord berkedut hebat. Rasa cemas dan pergumulan yang mendalam terpancar di matanya. Ia mendengus dingin. Menatap tajam ke arah Xiao Yan, yang berdiri dengan pedangnya di tempat kejadian, dan berkata dengan tajam, dia sudah mencapai batasnya. Perhatikan baik-baik pedang kutub timur di tangannya, lihat energi pedang abu putih yang murni, hampir supranatural itu. Apakah menurutmu dia sudah mencapai batasnya sekarang? Penguasa kekosongan pada dasarnya berhati-hati, dan jelas terkejut oleh serangan pedang Xiao Yan, lagi pula, dia tidak tahu apakah Xiao Yan masih bisa menggunakannya. Energi pedang ini masih membuatnya waspada. Tuan Kekosongan, maafkan kekasaran saya, tetapi bahkan jika dia memiliki energi pedang 9 yang maha agung, dia hanya bisa menebas paling banyak 3 kali. Sekuat apapun kekuatan pinjaman itu, ia memiliki batasnya. Jika kita mengundang seorang ahli tingkat 6 untuk bergabung untuk membunuhnya, saya rasa itu tidak akan sulit sama sekali. Lalu mengapa Anda mengatakan sebelumnya bahwa Yang Mulia tidak memiliki energi kematian? Apa maksud kata-kata Anda sekarang? Mata penguasa kekosongan beralih ke Pu Jue dengan niat membunuh yang dingin, dan dia segera berhenti berbicara omong kosong. Yang Mulia, hentikan, atau aku akan membunuh mereka berdua dengan satu tebasan pedang sekarang juga. Penguasa Void berhati-hati dan masih menyimpan kartu trufnya. Dia tidak membunuh Qiyun, justru untuk saat ini. Qiyun tergantung terbalik di dalam layar cahaya, dan Qiyu berlutut di sampingnya. Dia segera mengancam nyawa mereka. Xiao Yan, yang mengendalikan panji penekan jiwa, sedikit terguncang. Ini memang kelemahannya. Bukan hanya Qiyun, tetapi juga Qiyu. Bagaimana mungkin dia meninggalkan mereka?